Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 27 Februari 2024, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, semoga hati kami selalu terbuka terhadap kehadiran-Mu. Berilah kami semangat untuk benar-benar menghayati sabda-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbar yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pirsawan, selamat pagi. Salam dari Bali, di mana saudara-saudara kita beragama Hindu saat ini memasuki masa persiapan galungan yang disebut penampahan. Mereka potong babi, mereka mempersiapkan semua acara-acara dan upacara-upacara untuk galungan. Sebagai satu bentuk ungkapan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kepada saudara-saudara kita ini kehidupan. Hari ini saudaraku terkasih, kita mendengar kata-kata Yesus. Dengarkanlah apa yang diajarkan ahli-ahli Taurat dan ahli kitab, karena mereka menguasai ajaran Musa yang tertulis dalam 5 kitab, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Ulangan, kitab Bilangan. Dalam kitab Kejadian kita diajak untuk berefleksi bagaimana Allah Sang Pencipta yang mencintai dan memelihara hidup kita, namun penciptaan itu dikotori oleh dosa manusia.
Maka kemudian dunia ini tidak lagi lengkap tetapi dilumpuri oleh dosa. Dalam kitab Keluaran diajarkan bagaimana mulai dengan Abraham sebagai bapa beriman, bapa monoteis yang menyebut Yahweh Allah yang dekat dan jauh, yang memberikan tata aturan sedemikian rupa, yang mengasihi kita dan memilih orang-orang Israel sebagai bangsa terpilih yang tentu saja mengalami proses jatuh bangun. Pernah mereka menjadi budak di Mesir, kemudian mereka keluar dari sana di Mesir, mereka kemudian keluar menuju tanah terjanji yang kita kenal sebagai Holy Land sekarang. Dalam kitab Ulangan, Bilangan, dan Imamat, aturan-aturan yang ditulis untuk para imam, untuk bangsa-bangsa atau suku-suku Israel, nilai-nilai dan pelajaran tentang kasih Allah dengan tata aturan dan ibadatnya. Dan 5 buku ini dibaca setiap hari Sabat dan dipelajari oleh ahli-ahli Taurat dan ahli kitab. Maka secara teoritis mereka lancar seperti air, kalau seperti keran dibuka mengalir. Tetapi pertanyaannya, apakah cukup hanya mengatakan saja? Teori itu ternyata tidak cukup. Maka Yesus mengingatkan kita, boleh kamu dengar ajarannya tapi jangan lihat perilakunya. Nah, tentu saat ini juga sama dengan kita. Ya, kami boleh katakan para pemuka agama yang penuh dengan kelemahan dan cacat. Karena daging lemah, maka banyak kesulitan-kesulitan yang dialami sebagai seorang pribadi yang berdaging, berdarah, bertulang. Tetapi mempelajari Injil, kasih Yesus sedemikian rupa. Maka kalau pergi ke gereja, lihatlah Yesus yang disalibkan, lihatlah Yesus yang merayakan atau mengadakan Ekaristi. Dengarlah khotbah yang pastor sampaikan, untuk kita cerna jangan lihat perilakunya. Ini nasihat dari Yesus. Tetapi juga ada hal yang harus kita perhatikan, kritik Yesus terhadap para ahli kitab dan juga para pejabat gereja. Jangan hanya kamu pandai berkata-kata tetapi tidak melakukan cinta kasih. Itu artinya apa? Semua yang kamu pelajari, semua yang kamu uraikan itu tidak ada nilainya. Jadi ada macam pisau ajaran Yesus ini. Di satu sisi memperbaiki, ya, menyadarkan umat bahwa jangan tergantung kepada orang, tetapi di lain sisi ingin juga memperbaiki dan mengingatkan kepada para pemimpin agama, pemuka agama, agar pelayanan kasih itu bukan hanya di mimbar, tetapi juga di dalam kehidupan nyata sehari-hari, di mana kasih itu harus hidup. Bagaimana para gembala harus perhatikan orang miskin, orang sakit, bukan hanya orang-orang yang bergemerlapan. Kritik Yesus juga ada pada kita dan kita perlu merenovasi dan mengevaluasi diri. Karena itu juga sebagai seorang pemimpin yang paling diutamakan adalah pelayanan, bukan kuasa. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di hadapan Yesus. Karena Yesus mengatakan, siapakah pemimpinmu? Hanya satu, Kristus. Yang lain itu asisten-asistennya. Maka lalu pada pagi hari ini kita diingatkan tentang kepemimpinan gaya Kristus yang melayani tanpa henti 24 jam, yang belusukan, yang terbuka kepada siapa saja setiap hari. Pertanyaannya, apakah kita sanggup? Nah, sanalah kita belajar melayani dengan cara mewartakan Kristus dan mengosongkan diri. Maka umat perlu mendoakan para imam
pemimpin agama agar mereka bukan hanya pintar berkhotbah, tetapi melaksanakan khotbahnya itu dalam dunia nyata, bukan melambung tinggi di udara tetapi membumi. Doa untuk para imam, para pemimpin agama itu diperlukan agar para imam dan para pejabat gereja itu sadar akan janji yang dikatakan ketika mengalami atau menerima tahbisan. Umat mendoakan. Tuhan memberkati.